Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam acara melanjutkan pemahaman tentang SFG. Apa itu FFG? Part 2. Part 1 kemarin kita sudah menggelar tentang untuk mendapatkan FFG kita harus tahu pemakaian per jamnya ya, dari volumeter. Jadi dari volumeter kita akan mendapatkan pemakaian bahan bakar dalam gram per jam ataupun dalam liter per jam. Kalau liter berarti dikalikan BD dapat jamnya dapat gramnya. Nah, sebaliknya kalau kita cukup dengan liter ya dari volumeter aja ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan SFG-nya yang sebenarnya kita perlu mendapatkan NI. NI itu didapatkan dari bikin diagram, dan NE merupakan NI kali rendemen mekaniknya ya. Itu kira-kira. Kita kemarin sudah sampai ke sana, sudah sampai ke arah membuat pemahaman tentang apa itu NE-nya. Setelah dikurangi kerugian termis, kemudian kerugian mekanik, maka kita mendapatkan NE, tenaga efektif, yang itu dipakai sebagai acuan untuk mendapatkan SFC-nya. Berarti kita sekarang harus mengetahui berapa NI kemudian dikalikan ininya. Ya, dikalikan rendemen mekaniknya. Seorang masinis harus bisa membuat mengambil diagram diagram indikator. Ya. Jadi ada alatnya ada dua macam. Alat yang lama berarti kita nanti harus mengukur sendiri, menghitung sendiri. Alat yang baru, wah itu lebih canggih. Begitu diambil, kita sudah tidak perlu ngitung-ngitung lagi, sudah dihitungin sama alat itu lewat komputernya. Ya, yang saya pakai ini adalah Maiha indikator. Jadi masih konvensional. Jadi hasilnya itu nanti perlu kita ukur sendiri pakai peralatan kelengkapan dari peralatan ini. Ya, apa yang saya kerjakan ini. Hasilnya ada dua macam, yaitu diagram pembakaran, di mana diagram pembakaran ini menunjukkan karakteristik atau kinerja daripada mesin pembakarannya. Ya, di situ akan kelihatan berapa tekanan kompresi, akan kelihatan berapa tekanan pembakaran, ya. Pmax untuk tekanan pembakaran, kemudian kita bisa mengkira dengan berapa derajat engkol sebelum titik mati atas terjadi start pembakarannya, dan pada saat start menyemprotkannya sehingga terjadi satu ignition delay, kelambatan penyalaan. Ini tergambar pada diagram pembakaran yang kita ambil dari diagram indikator. Nah, setiap masinis harus bisa membuat ini. Walaupun sekarang ada alat yang baru, tidak perlu kemahiran ini, asal sudah dipasang, kemudian dibuka indikator koknya, dia main,
Nah, nanti hasilnya sudah bisa ditunggu oleh dari komputer itu sendiri. Selain diagram pembakaran ini, akan kita dapatkan kertas yang satunya lagi, kita bikin hasilnya adalah diagram PV atau biasa disebut diagram pisang. Justru ini yang penting juga, karena dari sini kita bisa mendapatkan ukuran, kita bisa mendapatkan besaran daripada tenaga dalam atau NI, ya, NI, dengan cara menghitung luas yang kita dapatkan dari diagram ini. Jadi ini adalah titik tertinggi, di mana itu adalah PV-nya, Pmax-nya, kemudian itu Pmax-nya, kemudian ini adalah langkah torak, langkah pelunyer, bukan langkah pelunyernya mesin, tapi langkah pelunyernya alat. Ya, ces itu alat ininya, langkahnya alat itu. Tugas kita mencari tenaga yang dikonversikan dengan luasnya diagram ini. Luas diagram bisa dicari dengan dua macam, manual dengan cara membagi 10, kemudian tiap pembagian ada P, nanti dijumlahkan, dibagi rata, akan ketemu P rata-rata. Tapi kalau pakai alat, namanya planimetri. Jadi alatnya ditaruh di ujung, kemudian ditarik pakai rodanya, sampai muter kembali, maka dia akan menghasilkan luas. Kalau luasnya dapat, sementara L-nya dapat, maka luas itu bisa kita ini kan area yang A milimeter persegi itu, kalau kita dapatkan, kita bisa ganti bentuknya jadi segi 4. Kita bayangkan segi 4. Kalau segi 4 itu merupakan luas yang dihasilkan oleh planimetri di gambar itu, maka kalau L-nya dapat, lebarnya merupakan PI rata-rata, P rata-rata, ya, average of mean pressure, tekanan rata-rata. Kalau tekanan rata-ratanya sudah tahu, pegas skalanya, skala pegas. Jadi di diagram indikator di alat itu ada spare-nya. Spare-nya ini nanti akan menentukan besar kecilnya diagram yang kita hasilkan. Sehingga ukurannya sesuai dengan skala pegasnya. Demikian juga garisannya. Skalanya itu juga pakai skala sesuai dengan pegasnya. Ukurannya, unitnya adalah bar per milimeter. Jadi setiap milimeter itu 1 bar. Oke. Kemudian luas diagram indikator, pamannya sudah diketahui A milimeter persegi. Kemudian tinggi rata-ratanya berarti A milimeter persegi per L. L itu adalah tadi panjang langkah gerakan toraknya alat. Ya, A milimeter persegi per L milimeter. Sehingga tekanan rata-rata indikator atau bahasa Inggrisnya mean indicator pressure adalah A milimeter persegi per L milimeter kali skala pegasnya. PI dapat, maka PI kita larikan ke rumus. Rumus apa? Rumus tenaga. Tenaga tiap silinder. Kita lihat rumus tenaga tiap silindernya. Kalau PI-nya atau P rata-rata dapat dalam bar, maka kita masukkan PI, tekanan indikator, dalam satuan bar. Ingat, 1 bar itu sama dengan 10⁵ Newton per meter persegi. Sementara
untuk menggiring nantinya pada satuan standar internasional SI nyampe ke kilowatt, maka tekanan, ukuran tekanan, ukuran putaran, ukuran panjang ditetapkan mulai dari awalnya. Jadi tekanan pakai bar, bukan kilogram per sentimeter persegi. Ya. Kemudian putaran kita tidak menggunakan RPM, tapi RPS, revolution per second. Sehingga kalau kita dapat RPM, untuk menjadikan RPS harus dibagi 60. Ingat, 1 Joule itu sama dengan 1 Newton meter. 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Sementara 1 Watt adalah 1 Joule per second. Nah, 1 Joule per detik itu sama dengan 1 Watt. 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. Ya, nanti kita masukkan dengan satuannya. Akan ketemu nantinya kW. S merupakan stroke atau langkah yang diukur dalam meter, bukan desimeter, meter. D, diameter silinder dalam meter juga. Nah, sekarang kita giring. Ya, plan, PLAN. Ya, PI kali L kali A kali N. Tekanan rata-rata indikator kali langkah torak. Nah, kalau ini langkah torak benar. Kali luas silinder kali putaran. Ya. Masing-masing disertakan satuannya, sehingga PI kali L kali luas kali putaran akan mendapatkan bar kali M meter kali meter persegi kali seper detik. Ingat, bar adalah 10⁵ Newton per meter persegi. Berarti kalau di atas itu barnya diganti yang bawah, maka menjadi 10⁵ N per meter persegi kali meter persegi. Ya. Meter persegi yang di atas dicoret dengan meter persegi yang di bawah, maka hasilnya PI kali L kali A kali N sama dengan 10⁵ Newton meter per second per detik. Ingat, Newton meter per detik itu sama dengan Joule per detik. Maka 10⁵ Newton meter per detik sama dengan 10⁵ Joule per detik. Joule per detik itu adalah watt. Sehingga PI kali L kali A kali N satuannya adalah 10⁵ watt. 10⁵ itu berarti 10⁻⁵ 5. Ya. Itu watt. Adik ingat, watt untuk menjadi kilowatt dibagi 1000. Maka wattnya 10⁵ 5, 10 0-nya 5 dibagi 1000, dibagi 0-nya 3, dapatlah PI kali L kali A kali N kali 100. Ya, 100. Apa? Kilowatt. Ini adalah Ini adalah rumusan tenaga dalam dari mesin 2 tak. Ya, mesin diesel 2 tak. Karena mesin 4 tak itu 2 putaran baru dapat 1, maka untuk mesin 4 tak NI-nya bukan 100 tapi 50. Ya, ini baru NI. Sementara kita membutuhkan NE, maka NI kali rendemen mekanik menjadi NE-nya. Ya, oke. Jadi liter per jamnya dapat dari flometer, kemudian tenaganya dapat dari ngambil diagram indikator. Kalau di kapal baru udah dapat ada power meter.
Kalau di motor bantu, nggak masalah juga. Karena di motor bantu bebannya akan terpampang di switchboard kilowattnya. Ada counter readingnya. Sehingga sekian jam, kalau jaga 4 jam, counter reading ini dikurangi ini, dibagi 4, maka dapat kilowatt rata-ratanya. Ya. Untuk itu, kita mencoba latihan. Lihat gambar diagram pemipaan bahan bakar. Dari tangki harian itu pecah 2, yang satu menuju ke mesin bantu atau auxiliary engine, yang satu menuju ke main engine. Ya, larinya ke pompanya masing-masing, pompa tekanan tinggi, pompa bos. Nah, kalau situ bilang, padahal belum tentu pompa bos. Oke lah, yang penting pompa injection pump atau high pressure pump. Ada saluran masuk, kemudian sesuai dengan reg atau sesuai dengan putaran yang dikendai, ada minyak atau bahan bakar yang dikembalikan, return line. Kalau mesin induk return line-nya lewat mixing tank atau juga disebut juga ventilation tank. Kemudian dari situ setelah dihilangkan udaranya, dikembalikan ke saluran isapnya, maka flowmeternya cukup 1. Flowmeter untuk pemakaian bahan bakar ke mesin induk. Sementara untuk mesin bantu, auxiliary engine, karena return line-nya tidak seperti mesin induk, ada mix tank-nya, dia langsung ke tangki harian, maka pemakaiannya adalah pemasukan dikurangi pengurangan, kembalinya, returnnya. Jadi flowmeternya ada 2. Flowmeter masuk, dikurangi flowmeter keluar, itulah pemakaian untuk auxiliary engine. Sementara untuk main engine cukup 1 flowmeter, karena dia tidak kembali ke tangki harian. Dia langsung muter balik ke main engine-nya. Oleh karena itu, berdasarkan ini, saya ngajak situ untuk latihan di rumah masing-masing. Saya kasih soal, mudah-mudahan Anda bisa mencari berapa SFC-nya. Ingat, SFC adalah liter per jam dibagi bebannya, dibagi outputnya, dibagi tenaganya. Sekarang diketahui, kalau saya kasih soal, diketahui adalah berat jenisnya bahan bakar, yaitu HSD dengan berat jenis 0,85, diketahui bahwa mesin indukmu tenaganya adalah 960 kW. Pada saat situ jaga jam 8 serah terima, pembacaan flowmeter masuk 9788009. Pada saat Anda serah terima jam 12, pembacaan flowmeternya mesin induk 9788905. Untuk mesin bantu, itu tenaganya 300 kW. Flowmeter masuk pada saat serah terima jam 8, Anda menerima jaga, itu tercatat 7335665. Pada jam 12, karena Anda jaga 8.12, menyerahkan ke 12.4, ya, counter readingnya flowmeter yang masuk itu 7336065. Untuk yang return, mesin bantu ada returnnya yang menuju ke tangki harian. Pada saat Anda serah terima menerima tugas jaga dari sebelumnya tercatat 457 1290. Pada saat Anda menyerahkan ke 12.4,
tercatat 4571382. Ya, Anda coba kerjakan ini, berapa hasil dari SFC untuk mesin induk dan spesifik fuel consumption untuk mesin bantu. Ingat, setelah Anda mendapatkan liter per jam dari hasil perhitungan volumeter, Anda bagi lagi dengan KW-nya. Untuk mesin induk KW-nya 960, untuk mesin bantu KW-nya 300. Tergantung apakah Anda mau pakai gram per KW, KW jam, atau liter per KW atau KW jam. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau kesulitan, tanya lagi. Oke? Sampai jumpa dalam keadaan selalu sehat dan makin lebih pintar. Salam dari lilin tua. Oke semuanya, thank you for watching.